Baik, Bu Isa, kenapa suami suka cuek? Suka tuh yang mbok ya mie ayam, kue tiaw, sop buntut. Ya, gini, kalau sering teman-teman Villa, sahabat-sahabat Villa mendengarkan kajian-kajian Bu Isa tentang otak laki-laki, mungkin sudah bisa mengerti ya. Kita menganggap laki-laki atau laki-laki yang menjadi suami cuek ya, dalam artian kok dia nggak peduli sama aku ngomong dia nggak dengerin, aku ngomong dia nggak jawab, gitu ya, maksudnya itu kan. Nah, itu sebetulnya karena fitrah laki-laki ada beberapa hal yang beda dengan perempuan. Ya, barangkali ada sahabat-sahabat Villa ingat ya, Ibu Isa sering ceritakan tadi juga di awal tadi, siapa tadi? Ya, Mbak siapa? Bunda siapa yang tanya Bu Isa belum 20.000? Iya, perempuan kan rata-rata perharinya komunikasinya 20.000 kata. Laki-laki cuman 7.000 kata ya. Nah, 7.000 kata kadang-kadang malam hari kuota laki-laki itu habis. Udah habis. Maka jangan heran kalau kita ngomong panjang lebar. Memang dia simak, walaupun mungkin tidak simak 100% karena memang otaknya sudah capek. Apalagi kalau sudah habis kerja. Maka banyak bapak-bapak atau suami-suami cuman jawab ya cerita kita dengan cuman gitu saja. Ya, bukan berarti dia tidak mau menyimak apa yang kita bicarakan. Penat dia, sudah penat otaknya. Ya, karena laki-laki di dalam otaknya ada hipotalamus di bagian tengah sini, bentuknya segitiga. Perempuan juga ada, laki-laki ada, cuman laki-laki lebih lebar. Sewaktu bekerja atau sewaktu dia menjemput nafkah itu tegang banget. Hipotalamus itu tegang. Sehingga kadang-kadang sebetulnya laki-laki sampai di rumah tuh kepengennya tunggu sebentar ya, tak leye-lese. Tunggu sebentar ya, aku duduk dulu sebentar, aku ngerenung dulu. Kadang banyak bapak-bapak kayaknya lihat televisi, kayaknya lihat gadget, itu sebetulnya nggak lihat gadget dan nggak lihat TV. Dia ya merenung dulu untuk mereview apa yang dikerjakan tadi seharian dan memplanningkan besok harus ngapain. Dan itu bukan hanya pada laki-laki modern saat ini, ya sebelum-sebelumnya juga dulu begitu. Ya, riset membuktikan sebelum-sebelumnya ya, terutama misalnya kakek-kakek kita yang dulu misalnya masih menjemput nafkahnya dari berburu di hutan. Setelah dia berburu, dia bawa hasil buruannya ke ya istrinya. Terus tahu nggak ya, bapak-bapak zaman itu naik ke batu untuk ngapain? Duduk di batu untuk ngapain? Melihat matahari terbenam. Itu pun tidak melihat. Kenapa? Walaupun kayaknya melihat matahari terbenam, diam, ya nggak ngomong. Itu sedang mikir, tadi saya sudah berhasil ya menangkap kijang di daerah ini. Besok di mana lagi ya? Kira-kira pakai strategi apa saya nanti ya berburunya? Apa pakai panah, pakai batu, ya pakai tombak? Itu yang dipikirkan laki-laki. Dan saat itu tidak suka ditanya-tanya. Ya, kalau ada perempuan atau ibu-ibu, mama-mamanya atau istrinya naik juga duduk di batu, itu pasti mukanya si bapak akan merengut. Kenapa? Bukan tidak suka dengan istrinya, tetapi dia belum selesai memplanningkan apa-apa tentang besok, apa yang harus dilakukan tentang besok. Begitu juga saat ini. Cuman saat ini mungkin tidak lihat matahari terbenam, tetapi melihat televisi, melihat gadget dan sebagainya, gitu ya. Jadi itu harus paham. Ya, tolong tidak menjudgment ya terlalu dalam terhadap bahwa laki-laki begini, laki-laki begitu. Belajar aja deh. Ya, Bu Isa juga dulu begitu, menganggap laki-laki suami saya cuek lah ini. Tetapi setelah belajar tentang ilmu neuropsikologi atau ilmu neuroscience tentang laki-laki, disitulah Bu Isa langsung merasa Allah ingin bahwa kamu ngerti. Ya, otak itu aku yang ciptakan. Kasih kesempatan suamimu kalau pulang untuk dia relax dulu dan dia memikirkan, mereview apa yang dilakukan dan besok harus ngapain. Ya, kamu siapkan minum, makan saja dulu. Ya, sabar aja. Nanti pun dia cerita. Bisa jadi nggak malam hari cerita karena 7.000 katanya sudah habis. Bisa jadi besok habis sholat subuh. Ya, karena suami Bu Isa seringnya begitu. Itu pun juga tidak tiap hari, tidak tiap subuh. Ya, paling sepekan adalah 2 kali ba'da subuh dia ngobrol panjang lebar tentang apa yang dia renungkan, apa yang dia lakukan kemarin-kemarin gitu. Ya, dan kenapa laki-laki begitu? Laki-laki ingin cerita sama istrinya pada saat ya istrinya bertanya, terus gimana solusinya? Laki-laki punya jalan keluar dan laki-laki selalu ingin dilihat sebagai pahlawan keluarga.
Nah, makanya setiap ada masalah dia renungkan dulu, dicari dulu alternatif solusinya. Jadi waktu cerita sama istrinya, kemudian istrinya tanya apa solusinya, dia bisa jawab dengan ya gembira dan bangga bahwa saya punya alternatif solusi. Seperti itu ya. Oke? Iya, karena kalau nggak belajar tentang otak laki-laki, nanti kita bisa baper seumur hidup, ya. Padahal laki-laki juga suka bingung, saya salah apa lagi? Ya, kenapa istriku merengut pada saat di rumah? Saya, kenapa ya? Misalnya gitu kata bapak-bapak, saya pulang salah, nggak pulang salah. Makanya please kita belajar, ya. Oke? Iya.